Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran agar dalam pembelajaran ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 SMA, SMK maupun MA, ya, praktik penyelenggaraan jenazah. Bab 7, pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Peta konsepnya: memahami pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, prosedur pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, kemudian melaksanakan penyelenggaraan jenazah sesuai perintah Allah dan Rasulullah SAW. Pertama, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Pengertian pengurusan jenazah. Jenazah, ya, dalam bahasa Arab sebutan untuk mayat atau mayit orang yang sudah meninggal dunia. Pengurusan jenazah, perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan dan memakamkannya. Pengurusan jenazah dilakukan sebagai upaya memuliakan manusia yang sudah meninggal dunia. Kemudian sebab-sebab penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Ada 3 masa yang dirayakan dalam setiap kehidupan manusia, yaitu ketika lahir, ketika nikah, dan ketika meninggal dunia. Tiga hal tersebut dicatat untuk sejarah dalam setiap kehidupan manusia, bahwa bukti manusia adalah memiliki martabat yang sangat tinggi. Yang kedua, manusia merupakan makhluk mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia adalah diciptakan oleh Allah, maka sudah sepatutnya kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah menjauhkan fitnah. Orang yang meninggal dunia itu biasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan, hal-hal yang biasa dia lakukan ketika meninggal dunia tersebut. Dengan adanya penyelenggaraan jenazah ini, agar fitnah-fitnah itu hilang. Selanjutnya, hukum pengurusan penyelenggaraan jenazah. Hukum pelaksanaan pengurusan jenazah fardu kifayah. Maksudnya adalah sebagian kewajiban atas sebagian orang. Fardu kifayah yaitu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif atau memenuhi asas kecukupan, tidak seluruhnya. Fardu kifayah berdosa masyarakat sekampung jika tidak ada satupun yang menjalankannya. Tidak berdosa suatu masyarakat apabila sudah ada yang menjalankannya. Kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam. Yang pertama adalah jenazah umat Islam. Boleh tidak mengurus umat muslim? Boleh, tetapi dengan caranya mereka. Maksudnya adalah membantu. Jangan jenazah non muslim kita mandikan secara Islam, maka tidak dibenarkan. Kemudian ada beberapa jenazah yang tidak diwajibkan untuk dimandikan, dikafani dan disolatkan, yaitu 1 orang yang mati syahid, maka tidak wajib. Kemudian bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya. Kemudian orang yang hilang atau tidak ditemukan. Kemudian orang yang meninggal dan jasadnya hancur. Maka dari keempat kasus ini tidak diwajibkan untuk dimandikan, dikafani dan disolatkan. Dalil tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru 'adil mayyiti ka kasrihi hayyah.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh Rasulullah telah bersabda, dosa merusak tulang belulang mayit sama seperti dosa merusaknya ketika ia masih hidup. Alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ini perintah pengurusan jenazah. Ya. Hadisnya silahkan nanti dibaca. Kemudian pahala orang yang mengurus jenazah, ya. Silahkan nanti kalian mencari referensi yang lainnya. Lanjut, hikmah, ya. Hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah. Pertama, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingatkan kepada manusia akan kematian. Yang ketiga, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh. Yang keempat, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial. Kemudian mendorong manusia untuk senantiasa menutupi aib sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Kemudian menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengurusan jenazah. Ya, setelah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, maka selanjutnya adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah, perilaku sosial pengurusan jenazah, bagaimana sikap kita ketika orang sedang sakit. Yang pertama, membesuk dan menghiburnya, ya, kita hibur ketika ada saudara kita sakit. Kemudian mendoakan semoga lekas sembuh, ya, dan bisa beraktivitas kembali. Kemudian perilaku sosial, ya, ketika saudara atau siapapun, ya, sedang sakaratul maut, menghadapkan ke arah kiblat, menganjurkan untuk berdoa, kemudian membacakan surah Yasin, mentalkin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian berkata baik selama berada di depan orang yang sakaratul maut. Selanjutnya, perilaku sosial ketika meninggal dunia, ya, saudara kita ataupun yang lainnya ketika meninggal dunia, maka yang harus kita lakukan meninggikan tempat jenazah dan menghadapkan ke arah kiblat, mengucapkan doa musibah, kalimat istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian memejamkan mata jenazah. Jika mulut jenazah terbuka, hendaknya mengikat dagunya dengan kain, meletakkan sesuatu di atas perut sebagai pelindung agar tidak mengganggu, meletakkan kedua tangan di antara tali pusar dan dada, menutupi tubuh jenazah dengan kain. Jika semasa hidup memiliki hutang, hendaknya ahli waris segera membayar hutangnya, ya. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Syarat orang yang memandikan yaitu adalah balik, berakal sehat, berniat memandikan jenazah, terpercaya tidak akan menceritakan adanya cacat atau celah pada jenazah tersebut. Gunanya agar aib si mayit tersebut tidak terekspos. Kemudian jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Jika jenazahnya seorang anak, maka laki-laki dan perempuan boleh memandikannya. Jika jenazahnya perempuan dan tidak ditemukan seorang perempuan pun selain jenazah itu, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan, akan tetapi cukup ditayamumkan. Karena saking perlunya menjaga aurat tersebut. Selanjutnya, tata cara mengafani jenazah. Mengafani jenazah atau membungkus jenazah dengan kain kafan. Setelah dimandikan, jenazah baru dikafani. Biaya mengafani diambil dari harta jenazah yang meninggal. Kain kafan diupayakan berwarna putih bersih. Kain kafan yang digunakan berjumlah ganjil. Jenazah laki-laki menggunakan 3 lapis kain kafan. Jenazah perempuan menggunakan 5 lapis kain kafan. Selanjutnya,
cara mengafani jenazah, membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, mengangkat dan meletakkan jenazah di atas kain kafan dalam keadaan tertutup dengan kain, kemudian menyelimutkan kain kafan bagian kanan di atas kain kafan sebelah kiri secara berurutan dari lembar ke lembar berikutnya, mengikat jenazah dengan 5 tali yang telah disiapkan. Selanjutnya adalah cara menyolatkan jenazah. Cara menyolatkan jenazah, niat untuk jenazah laki-laki. Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan salat jenazah 4 takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala, ya. Ini ketika kita menjadi makmum. Ketika menjadi imam maka diganti imam lillahi ta'ala. Menyolatkan jenazah, cara menyolatkan, niat untuk jenazah perempuan. Tadi jenazah laki-laki, sekarang jenazah perempuan. Sholli ala hadhil mayyitati arba'an takbiratin fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Melakukan 4 takbir. Takbir pertama membaca suratul Fatihah, ya. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, Allahumma ighfir lahu. Dan takbir yang keempat membaca doa dan atau salam, ya. Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan salam. Nah, ini bacaan-bacaan takbir, ya. Takbir ketiga, kemudian takbir keempat, ya, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Kemudian memakamkan jenazah, mempersiapkan makam. Pertama, ukuran lahat kira-kira 4 hasta atau 2 meter. Ukuran 2 meter bertujuan agar bau tidak keluar dari makam dan aman dari bahaya binatang buas. Kemudian membuat liang lahat atau syak. Liang lahat, liang yang dibuat agak menjorok di sisi kubur arah kiblat sebagai tempat jenazah. Kemudian liang syak, liang di tengah-tengah kubur untuk tempat jenazah. Jadi bisa dipilih salah satunya, bisa menggunakan liang lahat atau liang syak. Prosesi pemakaman, jenazah dikeluarkan dari keranda dan mulai dimasukkan dari arah kepala. Meletakkan jenazah di lubang liang lahat dalam keadaan miring ke kanan serta kepalanya dihadapkan ke arah kiblat. Membuatkan bantalan dari tanah dan diletakkan di bawah pipi jenazah, di leher bagian belakang, punggung, pinggul, dan paha. Membuka tali kain kafan bagian kepala dan menempelkan pipinya di tanah. Menutup liang lahat dengan papan atau bambu agar tidak terkena runtuhan tanah. Menutup lubang kubur dengan tanah secara perlahan-lahan, secara mendoakan jenazah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah timbunan makam sempurna dengan ketinggian tanah sekitar 1 jengkal, maka disunahkan menaburkan 3 genggam tanah ke arah makam, ya. Memanjatkan doa untuk jenazah sebelum meninggalkan kuburan sebagai semoga jenazah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau mentalkin, ya. Oke, itu kajian terkait dengan prosedur penyelenggaraan jenazah. Yang mudah-mudahan dengan pembahasan ini semoga bisa menambah wawasan kita terkait dengan penyelenggaraan jenazah, dan nantinya kita mampu, ya, menjadi orang yang siap membantu dalam prosesi penyelenggaraan jenazah, ya, karena hukumnya adalah fardu kifayah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.